Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai 11 tahapan metode menurut JAMA dalam skripsi analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie. Tahapan yang pertama yaitu menentukan persoalan pokok. Setelah membaca novel Sunset dan Rossi karya Terelie, peneliti memutuskan untuk meneliti sebagian unsur intrinsik novel tersebut dan kemudian dilanjutkan untuk meneliti kajian psikologi sastra. Hal ini dikarenakan pada novel tersebut terdapat konflik batin yang dialami oleh tokoh utama, yaitu tokoh Tegar. Persoalan pokok yang dipilih adalah konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie. Tegar sebagai tokoh utama dalam novel tersebut mengalami konflik batin. Konflik batin yang dialami Tegar ini dikarenakan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Hal tersebut menyebabkan tokoh Tegar mengalami konflik batin. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dengan problem kejiwaan tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie, selanjutnya diidentifikasi sejumlah masalah yang berhubungan dengannya. Antara lain, apa penyebab konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie, dan yang kedua, apa saja konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, maka selanjutnya dibuat rumusan masalah yang akan menjadi fokus yang akan dipecahkan dalam melalui penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebab konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie, dan yang kedua, konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, yaitu mengadakan studi pustaka. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie, maka penulis mencari sumber atau kepustakaan yang mendukung untuk memecahkan atau menguraikan permasalahan yang ada. Dalam novel tersebut, peneliti berfokus pada konflik batin yang dialami tokoh utama. Penyusun mengambil studi kepustakaan terkait dengan pendekatan psikologi dalam memahami konflik batin. Studi pustaka tersebut diambil dari teori psikologi Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan manusia ada 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa saling memiliki, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya tahap keempat yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis problem kejiwaan tokoh dalam novel itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin kejiwaan tokoh dalam novel itu terganggu jika tidak ada penyebabnya. Pemilihan novel Sunset dan Rossi karya Terelie sebagai kajian atau objek kajian didasari karena rasa keinginan peneliti untuk memahami lebih dalam konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel tersebut. Dugaan sementara konflik batin tokoh utama dalam novel tersebut terjadi karena adanya penyebab. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti atau memahami tentang problem kejiwaan atau konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel tersebut. Baik, kemudian materi mengumpulkan data. Nah, dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa kata, frase, kalimat dari tokoh-tokoh yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah kejiwaan tersebut. Nah, dalam hal ini ada berbagai data-data atau kalimat yang sudah mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah kejiwaan pada tokoh, yaitu contohnya saja ada kebutuhan yang tidak terpenuhi secara fisiologis, rasa aman, rasa cinta dan memiliki, kemudian ada konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yaitu Tegar, ada rasa benci, marah, cemas, kecewa, serta putus asa. Nah, dalam hal ini saya sudah memberikan contoh-contoh kalimatnya ya. Silakan dibaca sendiri serta halaman pada novel tersebut. Kemudian mengolah data. Nah, dalam hal ini
Mengolah data ini artinya data yang sudah kita catat dan kita kumpulkan kemudian kita olah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Seperti siapa sih tokoh yang mengalami kejiwaan, konflik kejiwaan itu. Kemudian penyebab tokoh tersebut mengalami konflik kejiwaan atau konflik batin. Kemudian bagaimana cara mengatasi konflik tersebut pada diri tokoh. Nah, di sini saya sudah membuat tabel mengolah data seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada tokoh, kemudian ada bagaimana jenis gangguannya, penyebabnya seperti apa, kemudian cara penanganannya seperti apa. Contoh saja pada tokoh utama yang sering mengalami gangguan kejiwaan yaitu Tegar, jenis gangguannya ada panik, cemas, sedih, marah, benci, kecewa, kemudian putus asa. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana penyebabnya, kemudian penanganannya seperti itu. Kemudian menganalisis dan memberikan interpretasi. Nah, data yang sudah disajikan dalam tabel tersebut kemudian kita analisis dan kita interpretasikan. Nah, analisis ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang jelas serta lengkap. Yang pertama, kita dapat menguraikan bagaimana problem kejiwaan dari si tokoh Tegar atau ya tokoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui penyebab tokoh tersebut mengalami konflik kejiwaan atau konflik batin. Kemudian bagaimana cara kita menangani konflik-konflik yang dialami oleh tokoh dalam novel seperti itu. Kemudian membuat generalisasi. Nah, dalam hal ini walaupun hanya cerita fiktif belaka, hanya novel belaka, namun karena fenomenanya ini mengkaji atau mengenai masalah kejiwaan, maka peneliti dapat membuat generalisasi. Misalnya saja setelah dianalisis ini kita dapat mengetahui masalah kejiwaan dari tokoh Tegar, yaitu sang tokoh utama yang mengalami masalah kejiwaan atau konflik batin seperti panik, cemas, sedih, marah, benci, kecewa, serta putus asa. Nah, meskipun akhirnya si tokoh utama ini mendapatkan apa yang dia inginkan, namun dalam hal tersebut Tegar ini harus mengalami berbagai macam konflik batin yang dia alami atau konflik kejiwaan yang dia alami seperti itu. 9. Menarik kesimpulan. Kesimpulan dapat dikemukakan setelah data dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam hal ini, peneliti memberikan kesimpulan bahwasannya novel Sunset dan Rossi karya Terelie ini memiliki alur, di mana alurnya adalah paparan, rangsangan, gawatan, tikayan, rumitan, klimaks, lerayan, dan penyelesaian. Dalam novel Sunset dan Rossi karya Terelie ini memiliki tokoh utama dan tokoh pendukung, di mana tokoh utamanya di sini adalah Tegar, sedangkan tokoh pendukungnya yakni Rossi dan Nathan sebagai sahabat Tegar, Sekar sebagai tunangan Tegar, Oma, Clarice teman Rossi dan Nathan, dan Kadek sebagai manajer kafe di Jimbaran. Teknik penokohan yang digunakan dalam novel ini yakni teknik dramatis. Novel Sunset dan Rossi karya Terelie ini memiliki 3 latar, yakni latar tempat, waktu, dan latar sosial. Di mana latar tempat pada novel ini diceritakan di Gili Trawangan, Jimbaran Bali, Rumah Sakit, Gunung Rinjani, Denpasar, dan Jakarta. Latar waktu dalam novel ini diceritakan di pagi hari, siang hari di mana makan siang dan menjelang sore, serta sunset dan menjelang malam hari.
merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Dalam tahap ini dapat dikatakan tahap yang paling sulit karena peneliti dituntut untuk menyajikan temuan penelitiannya dalam rangkaian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam hal ini dapat berupa penyusunan skripsi, yaitu penyusunan skripsi analisis konflik batin tokoh utama Tegar dalam novel Sunset dan Roshi karya Terelie, kajian psikologi sastra. Kemudian yang terakhir yakni mengemukakan implikasi-implikasi penelitian. Dalam tahap ini, pada skripsi analisis konflik batin tokoh utama Tegar dalam novel Sunset dan Roshi karya Terelie, bertuliskan di dalam manfaat penelitian, yakni dari penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat serta memberi sumbangan terhadap ilmu sastra dan memperkaya pemahaman terhadap analisis unsur-unsur yang terkandung di dalam novel dengan memberi contoh menggunakan novel Sunset dan Roshi karya Terelie. Sekian dari pemaparan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.